Ialah Wahyu Afandi Suradinata, seorang perajin kujang atau disebut guru tepa. Di dekat bendungan Katulampa, ia menempa kujangnya. Sampurasun, kenalkan saya biasa dipanggil Abah Wahyu Kujang atau Aki Wahyu Kujang. Memang profesi saya sehari-harinya sekarang itu tukang bikin kujang. Kalau orang yang sudah bisa bikin kujang itu diberi lalandian guru tepa. Guru itu tukang atau ahli, tepa itu menempa. Kalau membuat bedog, membuat garpu, pisau itu disebutnya pandai aja. Kujang yang saya buat itu mulai dari ukuran 6,5 cm ya untuk pin, bros, sampai yang tingginya 7 meter. Bahannya mulai dari kuningan, kemudian aluminium, besi, baja, dan paduan. Paduan itu campuran, baja dengan besi. Orang bilang Damaskus lah, begitu. Nah itu khusus buat pusaka. Semua ibu-ibu nggak ada yang suka dengan kujang itu. Mereka umumnya takut. Sekarang bagaimana supaya ibu-ibu juga ikut menyenangi kujang? Nah, saya berpikir begitu, gimana caranya? Kita mulai dari membuat pin. Mulai dari ukuran 6,5 cm, kemudian ada 7,5, kemudian pajangan. Jadi di Jawa Barat ini pembuat pin kujang, bros kujang, saya yang pertama kali. Nun jauh di mana-mana belum ada mereka bikin kujang. Kujang yang saya buat di sini yaitu berdasarkan informasi dari Pantun Bogor. Di dalam Pantun Bogor itu memang ada beberapa keterangan mengenai kujang. Ada 6 jenis di dalam Pantun Bogor itu, ya, mulai dari ciung, kuntul, jago, bangkong, naga, badak. Tiap-tiap kujang punya arti tersendiri, siapa yang memegangnya dan punya makna tersendiri masing-masing kujang itu. Kujang ciung. Kujang ciung ini ageman atau pegangan para terah raja dan terah pandita. Ciung itu binatang unggas cerdas yang pandai meniru sora-sora orang lain. Maka itu seorang pemimpin harus pandai bicara, harus cerdas dan pandai bicara. Itu. Kemudian yang kedua ada kujang kuntul. Nah, kujang kuntul ini ageman atau simbol para patih dan mantri. Jadi mantri dan patih itu pekerja keras. Makanya simbolnya itu kuntul. Burung kuntul itu jelajahnya jauh, pandai mencari mangsa. Yang urutan yang ketiga, kujang jago. Kujang kepalanya berbentuk ayam jago, seperti ayam jago. Kujang jago ini ageman simbol para balapati. Balapati itu panglima-panglima perang dan para lulugu. Lulugu itu komandan-komandan pasukan lah kira-kira seperti itu. Maka itu balapati dan para lulugu ini harus pandai perang. Kemudian ada kujang naga. Kujang naga ini ageman simbol para kanduru dan para jaro. Kanduru itu kepercayaan raja. Naga ini bukan ini kan binatang mitos. Ini bukan ciri budaya Sunda dan Jawa. Ini satu bukti saja barangkali. Kita sudah terkontaminasi budaya dari utara, yaitu dari Cina lah, kira-kira seperti dari Campa ya. Kemudian ada kujang badak. Kenapa badak? Kujang badak adalah ageman atau simbol para jurit. Badak itu binatang yang hanya lurus saja. Badak itu tidak pernah mau menengok kepala, dan tidak bisa menengok dia. Dia lurus saja terus menyeruduk mangsa atau menyeruduk lawannya, begitu seperti itu. Nah, para jurit juga kan, prajurit kan begitu tugasnya. Kemudian kujang bangkong. Bangkong itu kodok. Itu simbol para guru, binatang yang tidak pernah mau cari mangsa keluar. Senantiasa hidup di lubang yang dangkal. Lalu makanannya akan datang sendiri.
berupa serangga. Guru zaman dahulu nggak ada kesana kemari mencari murid. Sekarang guru tuh kesana kemari mencari murid. Tidak diam di rumah dia. Ada tambahan ini, kujang wayang. Kujang wayang sebenarnya tidak ada dalam catatan Pantun Bogor. Tahun 2013 ini tim khusus haki kujang sudah ketuk palu, kujang jadi 7 jenis. 6 jenis sumbernya dari Pantun Bogor, tambah 1 kujang wayang. Itu mah usulan. Yang ikut dalam rembugan itu para kolektor benda-benda kuno termasuk kolektor kujang. Itu para profesor, doktor, dan akademisi yang kumpul di sana. Guru tepanya cuma saya aja sendiri. Kujang wayang artinya apa? Ini hasil analisa saya. Barangkali ini adalah kebijakan Raja-Raja Cirebon dahulu. Kita juga bisa bikin kujang, harus bikin kujang. Tapi kujangnya jangan seperti kujang Pajajaran, yang 6 jenis itu. Kita bikin kujang khas Cirebon, yaitu kujang wayang. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di tanah Jawa itu menggunakan media wayang. Sampai sekarang saya sudah membuat kujang pusaka 1391 kujang pusaka yang menggunakan piagam sertifikat. Itu ada nomor registrasinya. Untuk kujang yang saya buat, saya tidak punya inovasi lain. Pertama, saya masih mempertahankan tetekon. Keduanya pakem, pajajaran seperti itu. Umpamanya sekarang landean, ganja atau pegangan kujang, tangkainya, itu masih bentuk ceker kidang. Kujang pusaka itu matanya dicocokkan, akhirnya ditutup. Pakai logam mulia, pakai salaka itu logam mulia, emas. Tetapi untuk standarnya kami tidak pakai emas, pakai kuningan, kalau itu untuk kujang pusaka. Tetapi nggak sedikit yang pakai emas, kita sudah banyak. Kalau saya secara umum berpesan kepada generasi muda, Anda boleh pinter, Anda boleh modern, tapi jangan meninggalkan kearifan lokal. Nah, kujang ini salah satu warisan tak benda, ya, warisan karuhun Sunda. Ada visi saya, kujang harus menjadi milik bangsa Indonesia. Misi saya mengedukasi tentang kujang. Jangankan kepada orang yang non-Sunda, orang Sunda sendiri banyak yang belum mengerti tentang kujang. Nah, ini satu misi saya ke depan.